Shalom semuanya. Wah, luar biasa hari ini. Di episode kelima kali ini, Bataru kehadiran tamu spesial dari Jambi. Dari Jambi. Jadi tamu spesial kita ini kebetulan lagi melakukan pelayanan di GPB Peniel. Dan emang kebetulan juga asalnya dari Jambi. Biasa kakak sepik-sepik dulu awal-awal, nyari-nyari tahu tentang identitas sang tamu spesial ini. Jadi di episode kelima kali ini, di episode spesial Bataru ini, kita akan kehadiran Kak Vikaris Muryawaru di sebelah sana. Halo Kak Vikaris. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik ya. Puji Tuhan, gimana Kak Vikaris, sehat di sebelah sana? Puji Tuhan sehat Kak. Kak Jiksi sendiri sehat nggak? Puji Tuhan, sehat walafiat, belum masih tetap fit, bugar, bersemangat seperti biasanya. Nah, nih kayaknya Kak Jiksi semakin sehat karena udah ada yang ngurusin ya Kak ya. Oke, mari kita sama Kak Jiksi yang ngurusin. Iya. Terima kasih Kak Vikaris sudah meluluskan. Kak. Jadi biar enak nih, biar nggak terlalu ada gap. Jadi aku boleh manggil ini ya, Kak Mori aja boleh ya, manggil Kak Mori ya. Boleh Kak, dengan senang hati. Kak Moria boleh, Kakak aja boleh. Jadi sedikit nih, kita juga pengen tahu masalah ini keseharian Kak Moria pasca pandemi COVID-19 ini kira-kira apa Kak? Karena kan kita tahunya biasanya kan Kak Moria ngisi khotbah, terus ya pelayanan gitu. Nah sekarang kira-kira kegiatan Kakak apa ya? Sebagai seorang vikaris nih khususnya, mungkin bisa adik-adik tahu kira-kira kerjaan seorang vikaris apaan sih? Nah, gitu. Boleh Kak Moria bantu dijawab? Boleh, dengan senang hati sih Kak. Memang sih Kak benar, pandemi COVID-19 ini tidak hanya berpengaruh bagi orang-orang karyawan di kantor aja, tapi juga berpengaruh bagi kehidupan vikaris terkhususnya. Kalau saya sih kegiatannya lebih kepada kegiatan di kantor. Jadi bangun tidur, jadi ke kos, ke kantor, habis itu balik lagi ke kos. Jadi rindu sih sebenarnya, rindu pelayanan, rindu beribadah, rindu khotbah. Jadi kegiatannya ya di bagian administrasi kantor, seperti tetap bikin materi khotbah, bikin tata ibadah, periksa warta jemaat, terus rapat PHMJ masih tetap berlanjut. Terus sama sih yang tetap menariknya adalah dan tetap ada kegiatan pelayanannya adalah seperti panitia pasca kemarin HHBG, kita membagikan beberapa diakonia dan beberapa sumbangan yang lainnya untuk orang-orang di pinggir jalan, dan kita happy sih ngelakuin itu karena mereka pun juga menerimanya dengan sukacita. Itu sih Kak beberapa kegiatan tambahan dan beberapa kegiatan yang masih tetap dilakukan dan banyak yang berubah juga. Gitu. Luar biasa sekali. Itu sedikit gambaran nih. Kira-kira yang masih penasaran mungkin kerjaan seorang vikaris apa gitu loh. Nah jadi kalau kalian ibadah online nih di rumah biasanya kan selain dengerin khotbah Pak Pendeta via YouTube, nah yang rekam ini nih kebetulan Kak Moria juga ya sama kakak-kakak GP ya berarti ya. Benar, udah diingetin. Nah tambahan juga kegiatan barunya kakak nih, aku lebih terkhususnya adalah belajar nge-record video ibadah. Itu hal pengalaman baru dan itu cukup sangat-sangat menarik. Dan puji Tuhan punya tim yang hebat, yaitu dari kakak-kakak GPC beberapa orang gitu sih Kak. Gitu kira-kira gambaran. Jadi kalau nonton YouTube khotbahnya Pak Pendeta itu kebetulan juga Kak Moria turut ambil di dalamnya. Terus juga untuk tata ibadah yang adik-adik gunakan dalam peribadahan online di rumah, itu Kak Moria juga kan ya, berarti ya milih lagu segala macam juga bagian dari tugasnya Kak Moria toh? Iya, ganti-gantian Kak. Kadang misalkan minggu ini aku, minggu ke depannya Pak Pendeta, jadi sering ganti-gantian. Nah itu toh sedikit gambaran. Jadi kira-kira penasaran apaan sih kerjaan Kak Vikaris tuh di gereja selain khotbah khususnya pasca ke pandemi COVID-19 ini. Jadi itu kerjaannya Kak Vikaris yang baru lah kira-kiranya ya, istilahnya tambahan-tambahan gitulah ya.
Oke, Kak. Nah, jadi di episode kelima kali ini, karena spesial edisi bersama Kak Moria, khususnya kita akan membaca di Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan 12, kemudian akan dilanjutkan dengan Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13. Oke, Kak? Oke, Kak, siap. Udah siap? Oke. Jadi sebelum kita memulai pembacaan kita malam ini, Kakak akan memimpin doa pembukaannya. Nanti mungkin ditutup sama Kak Moria ya, berarti. Oke, Kak, sip. Oke. Sebelum memulai, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk segala bentuk berkat dan karunia yang Kau berikan. Dengan segala bentuk hal yang terjadi saat ini, kami masih diberi waktu, diberi kesehatan, diberi sukacita untuk bisa menghadap kehadirat-Mu ya Bapa dalam program Baca Alkitab Taruna ini bersama Kak Moria Waruwo. Biar kiranya Kau mau hadir tengah-tengah kami, memberkati pembacaan kami pada hari ini. Biar kiranya firman-Mu menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi kami, adik-adik terkasih, dalam menghadapi situasi yang mungkin cukup sulit saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kita akan mulai membaca pembacaan kita pada episode spesial di episode kelima ini bersama Kak Moria. Aku akan baca di ayat pertama dulu, baru dilanjutin sama Kak Moria ya. Oke, Kak. Oke. Berarti ayat ganjil Kakak, ayat genap, berangkat genap aku ya. Oke, betul sekali. Oke, kita akan mulai pembacaan kita dari Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan 12, yaitu dengan judul Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah, menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Keluaran 7 ayat 7. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu ke depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya,
Dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Ya, demikianlah pembacaan kita dari Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan 12 dan Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13 ya berarti ya Kak ya. Iya, betul. Oke, demikianlah pembacaan kita sebelum kita menutup episode spesial bersama Kak Moria Waru di Baltaru episode kelima ini. Kiranya Kak Moria juga mau membantu mendoakan situasi Indonesia saat ini di pasca polemik virus COVID-19, terutama untuk adik-adik juga yang ada di sana yang lagi mendengarkan Baltaru kita ini. Boleh Kak Moria? Boleh Kak, tapi boleh nggak aku nyampain sesuatu mungkin buat adik-adik PT? Kayaknya kurang gimana gitu kalau adik-adik nggak diterangin dulu isi Alkitabnya kali ya. Oke, boleh ada sedikit penjelasan. Aplikasinya kali ya. Kak. Aplikasinya wah luar biasa sekali. Tidak salah kita mengundang beliau untuk hadir dalam Baltaru episode kelima ini. Luar biasa adik-adik. Mungkin sedikit akan panjang durasinya, tapi biarlah kiranya adik-adik dengan berbesar hati dan membuka hati pikiran adik-adik untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan sama Kak Moria Waru. Silakan Kak, mungkin ada yang mau disampaikan aplikasi-aplikasinya kayak gimana kira-kira buat adik-adik PT. Oke, makasih Kak. Kak Moria nggak akan jelasin lagi tentang isi Alkitabnya. Kakak yakin adik-adik sering banget baca tentang Musa, sering banget diterangin oleh Kak Jesi, Kak Makasita, Kak Ivan, Kak Samuel, perihal Firaun, perihal Musa. Cuman kakak sini mau menekankan aja, mau menjelaskan bahwa firman Tuhan ini di dua ayat ini, di dua pasal, di ayat 6 sama pasal 6 sama pasal 7 ini hendak mengatakan bahwa meskipun kita berada di rumah, jangan menutup kemungkinan untuk kita menjadi pribadi yang pasif. Dalam arti kita hanya menjadi orang yang cuma melindungi diri sendiri dan menutup telinga kita mendengarkan teriakan jeritan dari orang lain dan menutup tangan kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Justru Tuhan membiarkan pandemi COVID-19 ini terjadi bukanlah karena Tuhan sedang marah dengan manusia, tetapi justru Tuhan sedang memulihkan bumi. Coba kita perhatikan bahwa sejak kita berada di dalam rumah, kita sangat membantu berbagai macam banyaknya perubahan di bumi ini. Contohnya seperti lapisan ozon yang mulai membaik karena sudah tidak ada asapnya dari pabrik, sungai-sungai jauh jadi lebih bersih, udara jauh lebih segar karena tidak ada polusi udara dari kendaraan bermotor dan bermobil. Nah, jadi meskipun kita bosan sih, bisa dibilang bosan karena kita harus diam di rumah, tetapi kita coba lihat dari sudut pandang yang positif bahwa Allah sedang memulihkan kembali bumi dan menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, caranya adalah jangan kita menjadi pribadi yang pasif, tetapi tetaplah jadi pribadi yang aktif. Kalau kita bisa memberikan bantuan dari rumah, kenapa tidak? Dengan cara salah satunya adalah mungkin kita mendoakan mereka. Yang kedua juga kita bisa membantu memberikan apa yang kita punya kepada mereka yang membutuhkan, seperti berbagi makanan, berbagi masker. Sebotol air minum pun juga sangat berarti buat mereka. Sedikit wejengan dari Kak Moria Waru mengenai apa sih yang bisa kita lakukan, aplikasi apa yang bisa kita ambil dari bacaan kita hari ini. Terima kasih Kak Moria untuk waktunya, terutama untuk wejengan-wejengan dan aplikasi-aplikasinya. Jadi biarnya adik-adik dengan situasi saat ini juga tidak berusaha untuk menutup diri dalam, mungkin adik-adik ini ngapain di rumah cuman gini-gini doang, bosan. Tapi dengan cara kita bisa berdiam diri di rumah, salah satu bentuk bantuan kita untuk mencegah penyebaran virus
COVID-19 ini jauh lebih meluas, karena emang dari hal-hal kecil kayak gitu dampaknya bisa luar biasa buat kehidupan kita nantinya ke depan gitu. Nah salah satu mungkin bisa kita lakukan dengan berdoa bersama di Baltaru. Jadi meskipun dengan ibadah yang mungkin tidak bisa kita lakukan saat ini, itu jangan sampai membuat adik-adik semakin jauh sama Tuhan. Dengan tidak, biasanya adik-adik tiap minggu datang ke gereja beribadah, sekarang udah ibadah online segala macam. Jadi karena emang nggak harus pergi ke gereja, jadi malas-malasan, bahkan untuk membaca Alkitab pun nggak sempat. Jadi biar kiranya juga dengan program ini membuat adik-adik sendiri tersadar bahwa oh iya, masih banyak hal yang masih bisa adik-adik lakukan di rumah. Selain juga meskipun berbagai hal yang terjadi saat ini membuat tidak bisa seperti biasanya, tapi jangan sampai hal-hal tentang mendekatkan diri kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan nggak bisa adik-adik lakukan di rumah. Jadi nggak semua. Jadi memuji nama Tuhan nggak sekadar untuk beribadah di dalam gereja ya. Jadi dengan di rumah membaca Alkitab pun udah salah satu bentuk hal yang Tuhan sukai dari adik-adik untuk bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Kayaknya Kak Cici rindu nih melayani di PT. Panjang sebelahnya ya. Iya, dan biasanya duduk pagi-pagi udah duduk di meja panjang, dimana ruangan kita juga baru dapat AC, udah dapat AC, ditutup gara-gara COVID-19. Aduh, sangat disayangkan sih sebenarnya, cuman ya biarlah kiranya virus-virus ini, pandemi ini bisa cepat segera berlalu, bisa ngumpul lagi bareng-bareng, ngobrol bareng. Adik-adik juga pastinya rindu lah ibadah ketemu teman, kakak lainnya yang kece. Asik. Nanti Kak Maria bisa punya kesempatan juga lah sempat ngajar anak-anak PT ya. Nah itu tuh, nanti kita undang secara khusus. Kalau Pak Pendeta kemarin kebetulan sudah, berarti tinggal tangan kanannya yang belum bisa hadir di Pelkat PT. Semoga nanti setelah virus ini berlalu, dalam kondisi yang sehat walafiat semuanya, kita masih bisa berkumpul lagi di ruangan Pelkat PT tercinta kita. Kita tunggu Kak Moria untuk datang ke sana. Oke guys. Oke. Jadi sebelum menutup Baltaru episode spesial ini, Baltaru episode kelima spesial bersama Kak Moria Waru. Jadi kiranya kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Moria. Boleh Kak dibantu? Thank you Kak. Ya. Oke, suaranya ya Kak, nanti jangan tenggelam suaranya. Sorry Kak, sorry. Oke deh. Adik-adik semua, sekarang kita berdoa sama-sama untuk bumi kita, berdoa untuk orang-orang yang sedang berjuang melawan sakitnya dan berjuang untuk membantu orang lain tersembuh. Mari kita bersatu di doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang sungguh baik dan teramat baik, kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami seluruh anak-anak teruna di GPIJ Peniel ini ya Bapa, bersembah sujud di rumah kami masing-masing, menyatukan hati kami, melipat tangan kami dan menundukkan kepala kami, memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan melindungi kami sekalian Tuhan. Kami membawa ke dalam tangan-Mu doa kami pada malam hari ini. Kami ingin mendoakan para tim medis, para pemerintah, dan bagian aparat lainnya yang senantiasa masih terus berjuang untuk membantu memulihkan bumi ini Tuhan. Sebagai perantara-Mu di bumi ini, kiranya Engkau boleh mendekati mereka, berikan kesehatan yang baik, dan jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sia-sia ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini berada dalam status PDP ataupun ODP ataupun yang dinyatakan positif corona Tuhan, tolong Tuhan Engkau angkat segala penyakit yang mereka rasakan, pulihkan kembali imunitas mereka Tuhan, agar mereka boleh sembuh dan dinyatakan pulih dari pandemi COVID-19 ini, sehingga mereka boleh kembali berkumpul bersama keluarga mereka dan bersatu hati bersama-sama untuk mendoakan Indonesia tercinta kami, terkhususnya seluruh bumi yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 ini Tuhan.
Ya Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan, COVID-19 ini boleh terjadi bukan atas kemarahan-Mu, atas kepada segala keberdosaan kami yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami, tetapi Engkau sedang memulihkan bumi kami untuk menjadi bumi yang lebih baik, dan memulihkan pribadi kami untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan. Dan kami serahkannya ke dalam tangan seluruh adik-adik PT Tuhan, adik-adik teruna, baik yang ada di rumah, yang telah lulus maupun yang sedang masih mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka. Berikan mereka selalu kesehatan yang baik, serta orang tua, keluarga mereka, tolong Kau senantiasa melindungi dan menjaga mereka juga. Berkati juga kakak layannya Tuhan, baik Kak Jeksi, Kak Makasita, Kak Samuel, Kak Ivan, maupun Kak Pendeta Inyoman juga, tolong Kau berkati semuanya. Biarkanlah para pelayan ini senantiasa tetap terus melayani Engkau dan senantiasa selalu berada di dalam nama perlindungan. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Engkau mau mendengarkan setiap doa dan seruan adik-adik kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Kak Moria untuk waktu dan kesempatannya yang udah diberikan udah mampir di program Baltaru Pelkat PT ini. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat terus di sana. Ya, dalam segala bentuk terus. Ya, dalam segala bentuk aktivitas yang masih tetap berlangsung di gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kakak. Oke, adik-adik semua juga jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di waktu yang Tuhan izinkan kita ketemu. Siap, Kak. Tetap semangat, jangan lupa senyum. Oke, makasih Kak Moria. Tuhan Yesus memberkati, Kak. Bye-bye. Bye-bye.